Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 di sini akan membahas tentang retinoblastoma. Apa sih sebenarnya retinoblastoma itu? Yuk kita simak penjelasannya. Retinoblastoma merupakan keganasan orbita tersering pada anak. Di Indonesia, retinoblastoma menempati nomor 2 jenis kanker tersering pada anak. Retinoblastoma adalah keganasan intraokular tersering pada anak kurang dari 5 tahun. Kira-kira 2-4% dari keseluruhan keganasan pediatri dengan insiden 1 dari 15.000 sampai 20.000 kelahiran hidup. Ada dua penyebab utama retinoblastoma. Yang pertama, mutasi genetik bawaan atau hereditary. Pada sekitar 40% kasus, retinoblastoma disebabkan oleh mutasi genetik yang diwariskan dari orang tua. Gen yang terlibat adalah gen RBI, yang berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan sel. Jika ada mutasi pada gen ini, sel-sel retina dapat berkembang secara tidak terkendali dan menyebabkan kanker. Anak-anak yang mewarisi mutasi gen RBI memiliki risiko lebih tinggi mengembangkan retinoblastoma dan mereka mungkin mengalaminya di usia yang lebih muda atau bahkan memiliki kanker pada kedua mata bilateral retinoblastoma. Yang kedua, mutasi genetik akusatif atau non-hereditary. Pada sekitar 60% kasus, retinoblastoma terjadi karena mutasi genetik yang terjadi secara spontan atau bukan diwariskan pada satu sel retina. Ini menyebabkan kanker berkembang hanya pada satu mata atau unilateral retinoblastoma. Mutasi ini terjadi pada anak-anak yang tidak memiliki riwayat keluarga dengan retinoblastoma. Selanjutnya, ada tanda dan gejala dari retinoblastoma. Yang pertama, leukokoria atau mata kucing. Yang kedua, penurunan visus, mata merah atau iritasi. Yang ketiga, strabismus atau mata juling. Yang keempat, neovaskularisasi. Yang kelima, glaukoma neovaskular. Yang keenam, hifema pseudohypopion. Yang ketujuh, perdarahan vitreus pada pasien dengan penyakit intraokular stadium lanjut. Dan yang terakhir, pada retinoblastoma yang meluas ekstraokular dapat terjadi proptosis. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendiagnosa retinoblastoma bisa menggunakan USG, funduskopi, CT scan, MRI, analisis cairan cerebrospinal, dan analisis sumsum tulang belakang untuk kategori tertentu. Tujuan dari terapi atau pengobatan untuk retinoblastoma yaitu mempertahankan kehidupan, mempertahankan bola mata, mempertahankan penglihatan. Pengobatan yang dapat dilaksanakan untuk retinoblastoma yaitu terapi vokal. Terdapat 3 jenis terapi vokal. Yang pertama ada fotokoagulasi laser, yang kedua ada krioterapi, yang ketiga ada transpupilarity thermoterapi. Kemudian bisa dilakukan dengan kemoterapi. Kemoterapi yang dapat dilaksanakan itu bisa melalui intravena, intraarterial, intravitreal, dan periokular. Terapi radiasi yang dapat digunakan untuk pengobatan ini bisa menggunakan external beam radiation therapy dan plak brachytherapy. Namun, penggunaan EBRT telah berkurang karena efek samping berupa timbulnya tumor sekunder dan gangguan pertumbuhan tulang orbita. Plak brachytherapy menggunakan materi radioaktif yang diimplantasi di sklera dengan menggunakan radioaktif rutenium 106. Selanjutnya, prosedur yang dapat dilaksanakan yaitu enukleasi. Secara umum, enukleasi adalah prosedur medis untuk mengangkat seluruh bola mata dengan cara pembedahan. Biasanya tindakan ini dilakukan ketika bola mata tidak dapat diselamatkan lagi, misalnya karena infeksi berat, cedera yang parah, tumor mata, atau kondisi medis lain yang merusak bola mata secara permanen.